Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Devita Andri Febiani, NIM 20111107019. Di sini saya akan membahas makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan dengan tema aliran pendidikan dan kontribusinya dalam pendidikan Islam, perspektif filsafat pendidikan pragmatisme. Nah, di sini saya akan membahas lebih khusus tentang pragmatisme, yaitu berjudul filsafat pragmatisme. Latar belakang dari judul saya adalah pragmatisme ini merupakan filsafat yang sangat terkenal di Amerika. Nah, pragmatisme adalah filsafat yang mencerminkan dengan sangat kuat sifat-sifat kehidupan Amerika. Nah, pada dasarnya penerapan filsafat pragmatisme ini dalam pembelajaran lebih menekankan kepada proses pengamatan penyelidikan dengan eksperimen daripada metode yang sistematis. Nah, dalam pendidikan juga filsafat pragmatisme ini juga harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana cara berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sejarah singkat aliran pragmatisme. Nah, aliran ini pertama kali tumbuh di Amerika pada tahun 1878. Ketika itu, Charles Sanders Peirce menerbitkan sebuah makalah yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Nah, namun lahirnya filsafat pragmatisme sendiri yaitu ketika William James membahas makalahnya yang berjudul Philosophical Conceptions and Practical Result. Nah, kemudian William James ini mendaulat Peirce sebagai bapak pragmatisme. Nah, aliran pragmatisme ini berkembang pesat juga dengan kerja keras dari William James. Namun, ia dan para pengikutnya menyebut aliran ini sebagai aliran instrumentalisme. Yang kedua, pengertian pragmatisme. Pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani dari kata pragma yang artinya tindakan atau perbuatan dan isme artinya ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme itu berarti ajaran yang menekankan pada bahwa sebuah pemikiran itu berasal dari tindakan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata, seperti itu. Maka kebenaran di sini sifatnya relatif tidak mutlak. Pragmatisme adalah aliran yang menekankan pada pengamatan eksperimen atau tindak percobaan. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu asalkan sesuatu itu praktis dan bermanfaat. Nah, jadi patokan atau kunci dari pragmatisme ini adalah bermanfaat bagi hidup praktis. Tokoh-tokoh pragmatisme. Yang pertama yaitu Charles Sanders Peirce. Dia adalah seorang bapak pragmatisme. Nah, menurutnya suatu hipotesis dianggap benar jika hipotesis itu bisa diterapkan dan dilaksanakan menurut tujuan kita. Nah, Charles Sanders Peirce ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu bahwa kebenaran ilmu pengetahuan tidak lebih daripada kemurnian opini manusia. Yang kedua, bahwa apa yang kita namakan universal adalah yang pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari community of knowers. Yang ketiga, bahwa filsafat dan matematika harus dibuat lebih praktis dengan membuktikan problem-problem dan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam filsafat dan matematika merupakan hal yang nyata bagi masyarakat.
Filsuf atau tokoh pragmatisme yang kedua adalah William James. William James ini menamai filsafatnya sebagai pragmatisme. Dia juga menamai filsafatnya sebagai empirisme radikal. Apa itu empirisme radikal ya? Empirisme radikal sendiri adalah suatu aliran yang harus tidak menerima suatu unsur alam bentuk apapun yang tidak diketahui atau tidak bisa ditangkap oleh indera secara langsung. Nah, William James ini mengemukakan bahwa ada dua hal kebenaran pokok dalam pragmatisme. Yang pertama yaitu tough-minded dan yang kedua adalah tender-minded. Tough-minded dalam mencari kebenaran hanya melalui pendekatan empiris dan fakta-fakta yang dapat ditangkap oleh indera. Sedangkan tender-minded hanya mengakui sebuah kebenaran itu yang sifatnya dalam ide atau yang bersifat rasional. Seperti itu. Selain itu, William James juga mengajukan prinsip-prinsip dasar pragmatisme. Antara lain, satu, bahwa dunia tidak hanya terlihat menjadi spontan, berhenti, dan tidak bisa diprediksi, tapi dunia itu benar adanya. Yang kedua, bahwa kebenaran itu tidaklah melekat dalam ide-ide, tetapi sesuatu yang terjadi pada ide-ide sebagai proses yang dipakai dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, bahwa manusia itu bebas meyakini apa yang menjadi keinginannya untuk percaya pada dunia, sepanjang keyakinan itu tidak berlawanan dengan pengalaman praktis dan ilmu pengetahuannya. Yang keempat, bahwa nilai akhir kebenaran bukanlah merupakan satu titik ketentuan yang absolut, tetapi semata-mata terletak dalam kekuasaannya mengarahkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang lain tentang dunia tempat kita tinggal di dalamnya. Oke, tokoh atau filsuf yang ketiga adalah John Dewey. John Dewey ini adalah seorang yang pragmatis, tetapi ia lebih suka menyebutnya sebagai instrumentalis. Ada yang tahu instrumentalis itu apa? Instrumentalisme adalah suatu usaha untuk menyusun suatu teori yang logis dan tepat dari konsep-konsep, pertimbangan-pertimbangan, dan penyimpulan-penyimpulan dalam bentuknya yang bermacam-macam itu, dengan cara utama yaitu menyelidiki bagaimana pikiran-pikiran berfungsi dalam penemuan-penemuan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman mengenai konsekuensi di masa depan. Nah, tujuan utama dari filsafat sendiri itu adalah mengatur kehidupan dan aktivitas manusia secara lebih baik di dunia. Filsafat itu harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman itu secara aktif kritis. Kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu tentang penerapan filsafat pragmatisme dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kita akan bahas tujuan pendidikan. Menurut para filsuf pragmatisme, tujuan pendidikan itu adalah satu, kesehatan yang baik. Yang kedua, keterampilan-keterampilan dan kejujuran dalam bekerja. Yang ketiga, minat dan hobi untuk kehidupan yang menyenangkan. Yang keempat, persiapan untuk menjadi orang tua. Yang kelima, kemampuan bertransaksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial. Menurut pragmatisme sendiri, pendidikan hendaknya bertujuan menyediakan pengalaman untuk menemukan atau memecahkan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Tapi kurikulum itu bisa berubah-ubah ya. Yang ketiga, metode pendidikan. Ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode atau pemecahan masalah, serta metode penyelidikan dan penemuan. Jadi dalam pragmatisme, dalam pembelajaran itu kita harus eksperimen dulu teman-teman. Jadi kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu untuk membuktikan kebenarannya, tanpa diangan-angan saja gitu.
Yang keempat, peranan guru dan siswa. Dalam pembelajaran, guru bukan saja hanya menuangkan ilmu pengetahuannya kepada siswa, namun bagaimana siswa itu dapat memahami, dapat menerima materi yang sesuai dengan minat, bakat, dan masalah pribadinya. Menurut Edward J. Power, dalam pandangannya pada pragmatisme adalah bahwa siswa merupakan organisme rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh. Sedangkan guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Jadi, peran guru dalam membantu siswa diantaranya menyediakan berbagai pengalaman untuk memotivasi siswa, kemudian membimbing siswa merencanakan tujuan-tujuan individual dan merumuskan batasan-batasan masalahnya, kemudian membantu siswa untuk mengumpulkan informasi terkait masalah yang akan dipelajarinya, kemudian yang terakhir bersama-sama mengevaluasi apa-apa yang sudah dipelajari oleh siswa. Oke, jadi kesimpulannya yaitu aliran ini pertama kali tumbuh di Amerika pada tahun 1878. Nah, pengertian dari filsafat pragmatisme sendiri ini adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar, apa yang membuktikan dirinya benar, dengan membawa akibat-akibat atau hasil yang bermanfaat dan praktis. Nah, aliran ini, pragmatisme, menekankan pada pengamatan penyelidikan dengan eksperimen atau tindak percobaan. Tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh atau filsuf yang terkenal pada filsafat pragmatisme ini antara lain satu, Charles Sanders Peirce, yang kedua William James, dan yang ketiga adalah John Dewey. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.